Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik ya. Nah, kita bertemu lagi di mata pelajaran prakarya kelas 8 untuk yang semester genap. Nah, pada semester 1 yang lalu, materi tentang prakarya terdiri atas 2, yaitu materi kerajinan dan pengolahan. Nah, untuk materi semester 2 juga, kita masih tetap terdiri dari 2 bagian, yaitu kerajinan dan pengolahan. Untuk yang pertama, materi yang pertama akan kita pelajari yaitu untuk materi kerajinan, yaitu kerajinan bahan limbah keras. Nah, di sini kalian bisa lihat kan gambar-gambarnya. Coba kalian perhatikan gambar. Di sini ada gambar-gambarnya. Nah, kalau yang pada semester 1 kita mempelajari tentang kerajinan bahan limbah lunak. Nah, sekarang pada semester 2 kita akan mempelajari tentang limbah keras. Jadi ada perbedaannya materi untuk semester 1 maupun yang semester 2. Kalau semester 2 kita fokus kepada kerajinan bahan limbah keras. Nah, ini ada contoh-contohnya ya yang ada di gambar. Nah, kalian tahu tentang limbah kan? Nah, seperti yang kalian tahu, limbah itu adalah sampah. Nah, kalau di dunia industri, sampah itu masih bisa kita kelola lagi. Jadi bahan limbah itu dia merupakan bahan yang sangat potensial untuk dijadikan bahan pembuatan kerajinan. Jadi limbah-limbah itu, limbah yang sampah-sampah yang sudah kita buang, entah kaleng, ban, itu bisa kita gunakan kembali di dunia industri. Jadi kita buat kerajinan yang baru lagi. Jadi tidak semula dia ban, akan jadinya tetap ban lagi, tetapi akan berubah sesuai dengan fungsi yang akan kita gunakan nantinya. Nah, di sini untuk limbah keras. Limbah keras itu terdiri atas 2, seperti limbah lunak yang kemarin terdiri atas 2. Nah, limbah keras juga terdiri atas 2, yaitu ada limbah keras organik dan ada juga limbah keras anorganik. Limbah keras organik adalah limbah yang berasal dari alam. Otomatis ya, organik itu pasti yang berasal dari alam. Nah, yang dari alam berarti berasal dari tumbuhan dan hewan. Tetapi dia bersifat keras, namanya juga limbah keras. Tidak mungkin kan dia bersifat lunak. Sehingganya dia bersifat keras, padat, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai dalam tanah. Untuk limbah keras anorganik adalah jenis limbah yang berwujud keras, padat, sangat sulit atau bahkan tidak bisa diuraikan atau tidak akan membusuk. Jadi limbah ini dia tidak akan pernah sulit ya untuk diuraikan dan dia juga tidak akan membusuk. Contohnya seperti kertas, plastik. Nah, plastik kan walaupun kita taruh berapa lama pun dia tidak akan terurai dan dia tidak akan membusuk. Dia akan bisa diuraikan kecuali kita bakar. Tetapi selama kita hanya taruh seperti begitu ataupun kita tanam, maka limbah tersebut tidak akan terurai ataupun dia membusuk. Limbah keras itu juga dapat didaur ulang. Ada limbah keras yang dapat didaur ulang, yaitu ada tempurung kelapa. Tempurung kelapa masih bisa didaur ulang ya, entah mau dibikin sendal, dibikin celengan, dan sebagainya. Ada cangkang kerang, ada tulang belulang, plastik, logam, kaca, dan kaleng. Jika dinilai tidak layak pakai, maka limbah tersebut dapat diselesaikan dengan cara dibakar. Jadi kalau limbah-limbah tersebut tidak kita gunakan, tidak layak untuk kita gunakan lagi, maka kita langsung bakar daripada kita menumpuk sampah ya. Nah, sebaliknya, jika limbah itu masih dalam kondisi utuh yang dapat dimanfaatkan kembali menjadi karya kerajinan, seperti kaleng. Kaleng ini kan bisa kita ubah lagi menjadi bahan kerajinan kan? Begitu juga cangkang kerang. Cangkang kerang bisa kita gunakan juga untuk pembuatan kerajinan. Selanjutnya, prinsip kerajinan bahan limbah keras. Nah, pengolahan limbah keras ini baik yang organik maupun anorganik maupun organik memiliki prinsip yang sama, yaitu dengan sistem 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Nah, untuk penjelasan tentang reduce, reuse, dan recycle, silahkan kalian lihat sendiri di internet. Jadi kalian cari apa pengertiannya lalu dikirimkan ke saya.
3R ini dalam proses pembuatan produk kerajinan harus selalu dijalankan. Karena tindakan ini dapat meminimalisir sampah yang dihasilkan dalam proses produk kerajinan. Jadi 3R ini harus tetap kita jalankan ya dalam pembuatan benda kerajinan. Selanjutnya, jenis dan karakteristik bahan limbah keras. Nah, tadi kan bahan limbah keras itu terdiri atas 2, yaitu limbah keras organik dan limbah keras anorganik. Nah, sekarang untuk limbah keras organik, itu adalah limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang pejal, solid, kuat, dan tidak mudah berubah bentuk, berasal dari sumber daya alam daratan maupun dari lautan. Karena limbah keras organik itu berasal dari alam ya, entah itu baik di daratan maupun yang di lautan. Selanjutnya limbah keras anorganik. Limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang kuat dan tidak mudah dihancurkan dengan alat biasa, melainkan harus menggunakan teknologi tertentu seperti pemanasan, pembakaran, dan penghancuran. Oke, pengolahan bahan limbah keras. Untuk proses pengolahan, masing-masing bahan limbah keras secara umum itu sama. Jadi pengolahan baik itu organik maupun anorganik itu dia sama untuk pengolahannya. Pengolahannya itu dapat dilakukan secara manual maupun dengan menggunakan mesin. Jadi kita bisa bikin dengan menggunakan tangan kita sendiri ataupun dengan menggunakan mesin. Kalau untuk dunia industri itu sudah kebanyakan kita menggunakan mesin, tidak lagi secara manual. Beda dengan kalau di daerah kita, ya pasti pembuatan limbahnya itu masih tetap secara manual karena mesin-mesinnya belum menunjang untuk kita membuat kerajinan di sini ya. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Silakan kalian menerapkan 3M. Selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jangan lupa untuk selalu tetap semangat untuk belajar dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh seluruh guru. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.